Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wawala. Amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu dosa yang sering kita lakukan di saat baru pertama kali kita masuk hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Padahal kita baru kembali kepada fitrah kita yang sudah dididik oleh Allah sebulan dengan berbagai macam ibadah, mengekang hawa nafsu, meninggalkan berbagai macam maksiat dan dosa, dan fokus dengan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi ternyata sayang beribu sayang, di saat kita masuk pertama kali Idul Fitri tanggal 1 Syawal, ada satu dosa yang kita lakukan. Apa itu? Yaitu bersalaman bukan dengan mahramnya. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah bersalaman bukan dengan mahramnya itu dianggap sepele. Dianggap itu adalah satu dosa yang nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa bahwasanya yang namanya dosa perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukan perkara yang sia-sia. Yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, salah satu tanda Allah berpaling tidak suka kepada hambanya di saat orang tersebut suka melakukan perkara yang sia-sia, yang kalau dikerjakan tidak ada pahalanya, kalau ditinggalkan pun tidak ada dosanya. Itu menjadi sebab Allah benci kepada hamba tersebut. Lalu bagaimana dengan dosa maksiat yang lebih kita sayangkan, kadang-kadang diremehkan ya seperti itu. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan dosa itu lebih mematikan daripada racun yang paling mematikan di zaman ini, kata beliau. Kenapa? Kalau orang mengkonsumsi racun meninggal selesai. Tapi kalau orang berbuat dosa sampai nanti di akhirat berjumpa dengan Allah akan ada pertanggungjawabannya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan salah satu tanda orang itu meninggalnya su'ul khatimah adalah orang yang suka meremehkan dosa dan maksiat. Maka dari video ini Al-Fakir mengajak kepada semuanya, jangan meremehkan dosa yang satu ini. Ini adalah namanya dosa. Kalau sudah namanya dosa adalah dosa. Imam Haddad mengingatkan kepada kita dalam kitab Adab Sulukil Murid, di saat engkau berbuat dosa, jangan kau lihat dosa itu besar atau kecilnya, tapi lihatlah engkau berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, yang sampai detik ini memberikan nafas kepada kita, dan sampai detik ini Allah berikan nikmat kepada kita tanpa diputus. Kemudian kita mengatakan ini dosa kecil, padahal itu menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang solusinya bagaimana? Karena ini mungkin sudah mewabah di tempat kita masing-masing. Solusinya sederhana, tanamkan rasa takut kepada Allah, bukan takutnya kepada manusia. Kalau kita sudah menanamkan rasa takut kepada Allah, maka tidak ada kalimat yang namanya tidak enak. Kalimat yang sering terucapkan di antara kita tidak enak. Kenapa? Kita merasa tidak takut kepada Allah, malah kita takutnya kepada manusia. Kita merasa takut kalau dianggap jelek oleh orang, tapi kita tidak merasa takut di saat dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menanamkan rasa takut kepada Allah, solusinya, caranya semuanya gampang dan mudah untuk kita menghindar tidak bersalam-salaman. Contoh sederhana yang mungkin sudah sering kita lihat, guru-guru kita juga sudah mempraktekannya. Apa itu? Di saat bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka dari jauh kita berikan isyarat seperti ini. Dengan memberikan isyarat seperti ini, orang sudah sangat tahu semuanya bahwasanya kita tidak boleh bersalaman bukan dengan mahramnya. Dan ini harus diawali daripada diri kita sendiri. Karena mungkin di saat kita mengawali dengan seperti ini, yang lainnya mulai menyadari, oh ternyata tidak boleh bersalaman bukan dengan mahramnya. Dan di saat kita menjadi orang-orang yang membuka kebaikan tersebut, maka itulah amal jariah yang akan Allah berikan kepada kita. Sampai Nabi Muhammad SAW mensabdakan, akan datang zaman kepada umatku yang mana di zaman tersebut banyak Allah menciptakan mafatihul khair, yaitu pembuka kebaikan. Bahkan bukan hanya di akhir zaman, dari dulu pun kita sudah sering melihat orang-orang yang membuka kebaikan, dan itu diperdengarkan video ini di antara kita untuk kita menjadi orang yang pertama kali memulainya. Di saat kita selesai sholat Idul Fitri atau kita kunjung dari rumah ke rumah, kita mulai membiasakan dengan memberi isyarat seperti ini, memberikan kode kepada yang bukan mahramnya,
bahwasanya kita tidak perlu dengan bersalaman. Karena sungguh di saat kita memberikan kode seperti ini, bukan kita memutus tali silaturahmi, bukan kita menyombongkan diri, bukan kita ingin dibilang orang agamis, tidak, tapi semata-mata ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perintah Allah, inilah yang harus kita utamakan. Dan maaf mungkin ada di antara kita beralasan, tapi saya melihat kok ada ustadz, saya melihat ada kiai, bahkan punya pondok, bahkan katanya banyak santrinya. Maka di saat mereka bersalaman, sudah kita cukup tidak usah mengikutinya tanpa kita harus mengomentari daripada ustaz atau kiai tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW mensabdakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di saat makhluk tersebut mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak usah mengikuti, walaupun maaf dia dipanggil ustaz, kiai, bahkan punya pondok, jamaahnya banyak, rutinannya di mana-mana. Maka di saat melanggar aturan Allah, kita tidak usah mengikutinya, kemudian kita tidak usah mengomentarinya, kita fokus dengan diri kita sendiri. Bagaimana itu perkara yang dilarang oleh Allah, cukup kita untuk menjauhinya. Kalau seandainya pun diperbolehkan, maka Nabi Muhammad SAW di saat bai'atur ridwan, membaiat para sahabat-sahabat perempuan, maka Nabi mungkin akan berjabat tangan. Tapi apa yang dilakukan dalam bai'atur ridwan? Nabi hanya memberi isyarat seperti ini dari jauh, bahkan dalam riwayat sampai ditutup dengan sutro atau ditutup dengan satir, sehingga pada saat itu perempuan-perempuan tidak melihat Nabi, tapi melihat dengan isyarat yang seperti itu. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita rasa takut hanya kepada Allah, bukan rasa takut kepada manusia. Kita merasa takut dianggap jelek oleh Allah daripada merasa takut dianggap jelek oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.